Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Di video kali ini saya akan membahas Yesus Kristus vs Isa Al-Masih. Apakah sama atau tidak Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya harus bahas Bapak Ibu Saudara? Banyak orang-orang di luar sana yang anti dengan nama Isa Al-Masih, yaitu orang-orang Kristen yang begitu fanatik dengan nama Isa Al-Masih ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat di bahasa Ibraninya, Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua HaMashiach. Jadi mungkin Yesus dalam bahasa Aram sebagai Iso, atau dalam bahasa Ibrani sebagai Yeshua atau Yeshua. Dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, dalam bahasa Arab adalah Isa Al-Masih atau Al-Masih. Dan arti dari nama Isa Al-Masih adalah menyelamatkan. Banyak orang-orang di luar sana Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang sangat fanatik dengan nama Isa Al-Masih. Ya, mereka bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah dua pribadi yang berbeda. Artinya dua orang, kata mereka. Sebab kita lihat sama-sama di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang berbeda. Berarti kita lihat dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya juga berarti dua pribadi dua orang juga dong yang berbeda. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya kasih penjelasan. Kenapa nama Isa Al-Masih dan Yesus Kristus kok sama? Atau satu pribadi yang sama? Karena Isa Al-Masih dalam bahasa Arab, Kalau Isa Al-Masih adalah itu dalam bahasa Arabnya. Kalau Yesus Kristus dari bahasa Indonesia yang berpusat dari bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi contoh yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Sumba saja nama Yesus Kristus tentunya dalam bahasa daerahnya banyak yang berbeda, atau bahasa NTT seluruh di sana banyak yang berbeda. Orang Kupang berbeda sebutan nama Yesus, begitu pula orang Sumba. Sesama orang Sumba pun yang berbeda kabupaten itu sebut nama Yesus itu yang pasti berbeda. Apakah itu dua orang yang sedang dibahas? Enggak, itu satu orang. Begitu pula di sini Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus itu dan Isa Al-Masih adalah satu orang yang sedang dibahas. Begitu. Jadi kecuali kalau Isa Al-Masihnya yang tidak sesuai versi kitab suci, itu baru berbeda. Tetapi Isa Al-Masih versi kitab suci dan Yesus Kristus di Alkitab adalah itu satu pribadi yang sedang dibahas itu. Nama Isa Al-Masih itu adalah bahasa Arabnya. Jadi Isa Al-Masih sesuai versi kitab suci dan Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang sedang dibahas. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu jangan lagi anti dengan nama Isa Al-Masih,
Tapi kalau Isa Al-Masih versi yang lain, bukan versi kitab suci, ya itu baru benar kalau anti dengan nama itu. Makanya orang-orang yang memberitakan Injil dengan pakai nama Isa Al-Masih adalah harus versi kitab suci, jangan versi yang lain. Kalau versi yang lain berarti itu salah total, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah satu pribadi yang sedang kita perbincangkan, itu namanya. Jadi Yesus Kristus itu adalah berasal dari bahasa Yunani, itu di terjemahan bahasa Indonesia di Perjanjian Baru. Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa Arab. Jadi Yesus Kristus dan atau Isa Al-Masih versi kitab suci itu adalah satu pribadi, bukan dua pribadi yang berbeda. Itu satu pribadi yang sedang kita perbincangkan namanya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ya semoga Bapak Ibu Saudara yang di luar sana yang anti dengan nama Isa Al-Masih, ya kita belajar lebih dalam sejarahnya. Saya sarankan untuk nonton YouTube-nya Dr. Bambang Nurseno itu yang luar biasa penjelasannya tentang sejarah adanya manusia dan sejarahnya para nabi, sejarahnya Bible, Bapak Ibu Saudara. Jadi semoga penjelasan ini membuka pikiran Bapak Ibu Saudara yang anti dengan nama Isa Al-Masih. Dan sekali lagi, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah satu pribadi yang sama. Intinya Isa Al-Masih harus sesuai versi kitab suci, itu sama. Jadi untuk itu mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sehingga sampai saat ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan. Kiranya Engkau memberkati kami, urapi kami, sehingga apapun yang kami lakukan biarlah hanya untuk hormat kemuliaan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa bersyukur.